Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil mu'taz wa bi'ulumil azizah wa kullu aziz bi'izzatil mu'taz. Ya aziz ta'azzaztu bi'izzatik faman i'taza biduni 'izzatik fahuwa dhalilun innallaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin 'azzah mu'azzil islam bil mu'izzah wa ala alihi wa ashabihi أستعيذه على جزاء المتعزز العزة مثله كمثل اللؤلؤ الذي تلعلع وتلعلع وكان تلعله أطيب من تلعل اللؤلؤ المتلعلع والمرجان. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المتصف بكلمة النفسية والعقلية والخلقية ليكون قدوة لقومه وأسوة لأمته. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جزاك الله عنا وعن جميع المسلمين أفضل ما جزى نبيا قومه ورسولا عن أمته. أما بعد. Hadirin adik-adik sekalian, alhamdulillah insyaallah kita HMJ Pendidikan Bahasa Arab akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dinamakan dengan kelas Nahwu 0. Nah, maksudnya kelas Nahwu dasar untuk para pemula. Nah, yang mana memang kita desain pembelajarannya dengan peta konsep. Nah, peta konsep nantinya akan diberikan bahan ajarnya itu melalui PDF di WhatsApp kalian. Setelah itu penjelasannya dari video, kemudian prakteknya itu melalui telepon WA, praktek baca kitabnya. Setelah itu tanya jawab diadakan di grup ataupun di WA. Nah, kemudian adapun target daripada program ini yaitu yang pertama meningkatkan rasa cinta kita kepada bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, insya Allah dengan upaya kita ini kita menjadi orang-orang yang difahamkan Allah di dalam agama. Kemudian yang ketiga yaitu agar kiranya setelah mengikuti program ini kita dapat membaca kitab kuning, mengartikan kitab kuning, mengi'rab kitab kuning. Nah, insya Allah ya. Kemudian berbicara tentang pentingnya pendidikan bahasa Arab, pentingnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab adalah sebagian dari agama kalian. Itu beliau mengatakan kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab disuruh belajar lagi bahasa Arab. Nah, artinya belajar bahasa Arab ini sangatlah penting. Maka mustahil kita dapat mempelajari mendalami agama kalau tidak bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa baca kitab kuning. Gimana contohnya? Contohnya ada pada teks ini. Nah, inilah teks yang menerangkan bahwasanya yang menjadi contoh bahwasanya penting banget ilmu nahwu. Gini. Man tawadda'a bi bauli kalbin fa sahha wudu'uhu. Barang siapa, ini kalau kita tidak paham ilmu nahwu, malas belajar ilmu nahwu, maka kita bacanya seperti ini. Man tawadda'a bi bauli kalbin, barang siapa yang berwudu menggunakan air kencing anjing, fasahha wudu'uhu, maka sah wudu'nya. Wah, gawat kan? Gawat banget nih kalau kita maknai seperti itu. Akan tetapi kalau orang-orang yang paham ilmu nahwu, maka dia akan teliti dulu teksnya ini. Nah, huruf B di sini adalah huruf jar. Huruf jar, huruf B di dalam ilmu nahwu itu memiliki makna 14 makna. Ada di antaranya yang isti'anah artinya menggunakan. Ada yang maknanya ilsaq. Maka di sini bermakna ilsaq. Ilsaq itu artinya menempel. Nah, jadi kalau orang-orang yang paham ilmu nahwu, yang mau belajar ilmu nahwu, maka bacanya seperti ini.
Man tawadda'a bi bauli kalbin, barang siapa yang setelah berwudu kemudian tersentuh kencing anjing, air kencing anjing, barang siapa yang telah berwudu kemudian tersentuhnya air kencing anjing, fasahahu, maka wudunya tetap sah. Nah, seperti itu. Kan jauh toh kalau kita tidak paham ilmu nahu. Maka kalau kita tidak paham ilmu nahu, kita artikan di bauli kalbin, artinya menggunakan air kencing anjing. Padahal huruf B di sini ada maknanya 14. Di antara ini huruf B ilsaq ya. Nah, itu dalam banget ilmu nahu toh. Kemudian ada contoh lagi. Ini contoh yang sangat masyhur ya. Contoh lagi. Ini contoh penting ilmu nahu ya. Terkadang kita mengucapkan hadis-hadis Nabi dengan lantang, tapi kita tidak paham ilmu nahu toh, sama aja nggak paham artinya kan. Nah, kullu bid'atin ini sangat masyhur toh. Dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, sama seperti teks ini nih, hadis ini. Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kalau kita malas belajar ilmu nahu, maka kita belajarnya seperti ini. Seluruh bid'ah itu adalah sesat, dan seluruh kesesatan tempatnya di neraka. Akan tetapi kalau kita mau belajar ilmu nahu, bagi orang-orang yang paham ilmu nahu, maka bacanya seperti ini, diteliti dulu ya. Ketika ada bertemu dua kullu ya, dua kullu di dalam satu kalimat, maka kullu yang pertama bermakna sebagian. Kemudian kullu yang kedua bermakna seluruhnya. Nah, jadi kalau kita paham ilmu nahu, maka setiap ada dua kullu yang bergabung yang bertemu di dalam satu kalimat, maka kullu yang pertama bermakna sebagian. Sebagian dari bid'ah adalah sesat, dan seluruh kesesatan adalah tempatnya di neraka. Loh, ngawur gitu. Mau-maunya Bang Rizwan aja ini. Enggak, kita bisa lihat pada perbandingannya ini. Kita bandingkan di dalam usul fiqih. Usul fiqih ada namanya gini. Kullu, ini sama juga ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Nah, ini sama seperti teks di atas loh. Ada dua kullu yang bertemu di dalam satu kalimat, maka kullu yang pertama artinya sebagian dari yang memabukkan adalah khamar, dan seluruh khamar itu adalah haram. Nah, ya kan? Masa
seluruh yang memabukkan adalah khamar? Tidak. Bukan seluruh yang memabukkan adalah khamar. Banyak kok yang memabukkan selain khamar. Nah, sama seperti ini perbandingannya. Nah, maksud saya di sini saya menerangkan bahwasanya inilah pentingnya ilmu nahwu. Kalau kita nggak mau dong belajar ilmu nahwu, ya selamat lah, entah kemana-mana ceritanya gitu. Setelah kedua contoh yang saya paparkan tadi, mudah-mudahan adik-adik sekalian termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Kemudian ada pun cara kunci cepat biar bisa baca kitab, yaitu yang pertama fokus. Fokus ya. Sama halnya seperti kita memanah. Kalau kita memanah asal-asalan tidak fokus sama aja jebret tak mana-mana loh. Nah, maka kuncinya harus fokus. Kita itu fokus pada tujuan kita. Fokus pada tujuan kita. Fokus pada tujuan. Nah, kalau tujuan kita ingin cepat bisa baca kitab, ingin bisa bahasa Arab, maka itulah tujuan kita. Fokuslah pada tujuan kita. Nah, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Itulah di otak kita. Nah, sama halnya seperti gini. Masalah kita selama ini di Indonesia, kita sudah belajar, saya lah contohnya ya, dari kecil SD kami ada belajar bahasa Arab, sekolah Arab ya, belajar bahasa Arab 6 tahun. Kemudian masuk MTS juga belajar bahasa Arab 3 tahun. Kemudian masuk madrasah aliyah juga belajar bahasa Arab 3 tahun. Tapi nggak ngerti ya? Nggak bisa ngerti. Kenapa? Nggak fokus. Belajar bahasa Arabnya di sekolah dulu hanya 1 minggu 1 hari, itu pun cuma 1 jam atau 1 jam 40 menit gitu kan. Nah, bagaimana kita, karena nggak fokus, kita belajar bahasa Arab pagi, kemudian nanti siangnya matematika, kan itu sekolah dulu kan. Nah, nggak fokus, lagi pun sebentar kita bahasa Arabnya. Nah, kita nggak bisa mendalami semua cabang ilmu dalam satu masa. Beda kalau ulama dulu, dia belajar bahasa Arab dulu, setelah paham bahasa Arab kemudian belajar fikih, setelah fikih baru hadis, setelah itu baru tasawuf ataupun tasawuf dulu gitu kan. Dia ada tingkatan-tingkatannya gitu. Nah, itu fokus pada tujuan. Kalau kita fokus tujuan cepat toh. Kemudian yang kedua yaitu pembiasaan. Ini kata kiai saya nih, pembiasaan. Nah, ini kata kiai saya, 2 kunci inilah cara cepat akselerasi baca kitab. Nah, pembiasaan. Kalau kita sudah biasa baca kitab, maka gampang toh. Kita nggak usah lagi mentasrif man tawaddoa apa itu ya, tawaddoa. Kita nggak usah lagi tasrif, kita begitu nampak teksnya kita langsung dapat baca secara konstan gitu ya. Nah, itu bedanya. Kita harus biasa. Sama halnya seperti orang yang naik kereta. Kalau orang naik kereta itu tidak biasa, maka berjatuhan, ragu. Tapi kalau sudah biasa, maka naik kereta itu mudah banget. Bahkan sambil lepas tangan kita naik kereta kan? Tahu naik kereta, naik motor. Kalau di Jawa nyebutnya motor, kalau di Medan namanya kereta ya. Sama halnya orang-orang yang di pondok. Orang-orang di pondok itu kalau mereka hanya fokus pada teori saja, nggak praktek, belajar nahwu teori saja, tapi nggak praktek-praktek, nggak terjun langsung ke kitab, maka
sulit sampai sekarang tidak bisa baca kitab sama gitu ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.